Anda kembali di berita utama bersama saya Asri Gunawan. Siapa sangka sosok Dadan Hindayana yang saat itu menjabat Kepala Badan Gizi Nasional harus berurusan dengan hukum. Dadan beserta dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Ludwig Busung, ditangkap Kejaksaan Agung terkait penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis di tubuh BGN. Padahal Dadan menjadi salah satu orang kepercayaan Presiden Prabowo yang bertanggung jawab memegang program prioritas. Program yang seharusnya menjadi harapan bagi siswa sekolah kehilangan makna karena dugaan permainan kepentingan. Lalu apa saja yang digerogoti Dadan CS dalam program yang memiliki anggaran fantastis itu? Dalam rapat-rapat yang digelar di Istana Kepresidenan, Dadan seolah menguasai materi terhadap tugas yang diembannya. Bahkan Presiden Prabowo memberi penghargaan tanda bintang jasa utama kepada Dadan atas kepemimpinannya dalam mengakselerasi program prioritas nasional, khususnya makan bergizi gratis. Namun kepercayaan itu kini dibayar dengan kekecewaan, yaitu Dadan dan dua wakilnya terseret kasus korupsi. Sebelum terjerat kasus ini, Dadan Hindayana kerap melontarkan pernyataan kontroversial dan memicu perdebatan di ruang publik. Salah satunya masih lekat dalam ingatan saudara, Dadan melapor ke Presiden Prabowo bahwa satu anak mendapatkan jatah satu ikan lele utuh dalam program MBG. Dadan mengaku butuh 3.000 ikan lele dalam setiap SPPG. Dadan juga bilang mengenai kebutuhan 19.000 ekor sapi per hari. Namun daging sapi tersebut jarang muncul di menu MBG. Berarti satu anak makan satu lele? Satu lele, Pak. Ya, satu lele. Satu lele? Satu lele, betul. Pak, kalau masak... Lebih bagus dari waktu saya tentara dulu. Oh iya, Pak. Dan lelenya dipotong kecil-kecil. enggak, Pak. Ini kepalanya saja dibuang, kemudian satu lele utuh diberikan, Pak. Luar biasa itu. Iya. Dan kemudian, Pak, kalau masak daging sapi, masak satu ekor sapi satu hari dipotong untuk satu SPG. Rabu 3 Juni 2026 atau sehari setelah dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BGN, Dadan Hindayana langsung berhadapan dengan hukum. Ia tidak sendirian. Perkara ini turut menyeret dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Ludwig Busung. Mereka diduga terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis tahun 2025-2026. Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih dengan dugaan kasus korupsi yang menimpa ex-kepala BGN Dadan Hindayana. Prabowo mengaku terpaksa mengganti orang yang ia sayang dan percaya yang diberikan tugas penting untuk negara. Prabowo tidak akan berkomentar karena tidak mau memengaruhi proses hukum yang sedang berjalan. Saat ini sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi. Orang yang saya percaya. Orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat. Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Salah satu temuan Kejaksaan Agung, para tersangka diduga akal-akalan dalam proses penunjukan Yayasan Mitra SPPG. Sejumlah yayasan yang seharusnya tidak memenuhi syarat diloloskan demi memuluskan praktik korupsi. Bahkan ada dugaan aliran dana miliaran rupiah per hari kepada yayasan-yayasan mitra program MBG yang terafiliasi dengan Dadan Hindayana CS.
Selain dugaan pengaturan mitra BGN, Kejagung juga menemukan dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BGN. Salah satunya markup atau penggelembungan anggaran pengadaan 21.801 unit motor listrik, saudara. Nilainya pun tidak bisa dianggap murah, sebesar 1 triliun rupiah. Untuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka dan adanya markup harga pengadaan, di antaranya 1. Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah. Sementara itu, pasca ex-kepala BGN ditahan kasus korupsi MBG, ribuan motor listrik BGN terlihat menumpuk dan terbengkalai di halaman parkir di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Motor listrik yang jadi bagian dari program Dadan ini rencananya akan didistribusikan untuk setiap SPPG di seluruh Indonesia. Pengadaannya sudah dilakukan sejak 2025 lalu. Saudara, Kejagung juga mengungkap Dadan CS mendapat keuntungan miliaran rupiah dalam satu hari saja. Uang itu diterima dari yayasan-yayasan SPPG yang terafiliasi dengan mereka. Dadan CS memanfaatkan skema dana insentif operasional SPPG sebesar 6 juta rupiah per hari untuk mendapat keuntungan pribadi. Insentif miliaran rupiah ya, setiap hari dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi diantara yang dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP. Salah satu tersangka dugaan korupsi tata kelola MBG, Sony Sonjaya, mulai bernyanyi soal keterlibatan pejabat lain yang terlibat. Sony mencatat ada lebih dari 26 nama yang diduga terlibat korupsi di tubuh BGN. Nama-nama itu belum seluruhnya tertuang dalam berita acara pemeriksaan dan akan dibuka pada pemeriksaan berikutnya. Untuk melindungi dirinya, Sony Sonjaya mengajukan surat permohonan justice kolaborator kepada Kejaksaan Agung pada 8 Juni 2026. Pengajuan ini untuk mempermudah penyidik dalam menyisir 26 nama yang terafiliasi dengan sejumlah yayasan yang terlibat. Sony enggan dikorbankan sendirian dalam perkara ini. 26 dan lain-lainnya lebih banyak ya. Jadi saya bilang sistem untuk digital terhadap titik-titik MBG ini, dapur ini ada di tangannya Pak Sony. Sehingga Pak Sony akan menjelaskan ini diambil oleh siapa, ini diambil oleh. Jadi nama-nama itu diperiksa. Kepala Badan Komunikasi M. Kodari angkat bicara soal ex-wakil Kepala BGN Sony Sonjaya yang menuding ada 26 nama diduga terlibat korupsi tata kelola MBG ke Kejagung. Kodari bilang penegakan hukum di Indonesia berjalan tanpa pandang bulu terhadap lini eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Kodari menambahkan Kejaksaan Agung mengelompokkan temuan ke dalam 2 klaster besar. Kemudian apakah nama-nama yang diajukan itu masuk kelompok pertama atau kelompok 2 kan tentu harus diklasifikasi dan semuanya kan adanya di Kejaksaan Agung. Ya diproses saja secara hukum, tidak peduli dari eksekutif atau dari legislatif atau dari yudikatif. Kalau memang ada pelanggaran hukum ya tentunya harus diproses. Sejumlah aliansi yang tergabung dalam MBG Watch menggelar aksi di depan kantor Badan Gizi Nasional pada Rabu siang. Masa aksi menempelkan sejumlah poster berisi kritik terhadap program makan bergizi gratis. Dalam orasinya, perwakilan pendemo menilai tata kelola program MBG yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Mereka pun memasang garis kuning di depan kantor BGN sebagai simbol tuntutan agar pemerintah melakukan pembenahan MBG. Kepala Badan Gizi Nasional yang baru Nani SD yang menyatakan akan langsung memperbaiki tata kelola MBG di bawah kepemimpinannya. Langkah pertama yaitu dengan melakukan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas dari MBG. Efisiensi dilakukan dengan cara moratorium SPPG baru, membenahi SPPG yang telah beroperasi, serta memastikan penerima manfaat tepat sasaran. Kami concern, hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran sehingga meskipun sekarang sudah dipotong tinggal 268, kami berharap masih bisa menurunkan lagi namun tidak mengurangi sasaran. Pada akhirnya waktu akan membuka setiap cerita yang tersembunyi. Semoga pengungkapan skandal korupsi tidak berhenti di pucuk pimpinan BGN, tetapi pihak luar yang diduga juga terlibat. Mereka yang diberi kepercayaan akan selalu diuji oleh satu hal yang paling penting, yaitu kejujuran dalam menjalankan amanah.